Ma'asyiral muslimin, jamaah al-mustaqim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kembali saya akan menyampaikan materi kita selanjutnya, yaitu berbicara tentang pelaksanaan dalam melaksanakan rukun Islam. Ya, dalam melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu adalah rukun Islam yang keempat itu adalah membayar zakat. Zakat itu adalah merupakan bagian tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membayar zakat ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena terkandung di dalam rukun Islam yang wajib kita laksanakan bagi yang mampu. Ya Bu ya, kita garis bawahi bagi yang mampu. Yang mampu itu macam mana? Nanti akan kita bahas nanti lebih terperinci lagi bagaimana dikategorikan bagi orang-orang yang mampu. Pengertian zakat, ya, ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar dari masdar. Kemudian zakat yang berarti berkah, boleh juga artinya tumbuh, kemudian bersih dan baik. Kemudian zakat itu juga berarti sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Kemudian berarti juga bisa dalam kondisi keadaan baik atau thayyib. Ya Bu ya. Kemudian dari kata zakah menjadi kata zakat. Jadi awal dari kata zakat itu adalah zakah. Ya. Kemudian dari kata zakat menjadi berawal dari kata zakah, maka menjadi kata zakat, yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebahagian hak Allah Subhanahu wa taala untuk disalurkan kepada fakir miskin. Itulah definisi atau pengertian daripada zakat secara bahasa. Jadi segala sesuatu yang kita keluarkan, ya, siapa itu? Manusia, karena di situ ada sebagian hak-hak yang Allah miliki di situ. Kemudian selanjutnya, zakat menurut bahasa secara terperinci adalah yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan jiwa dan menyucikan dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikan dari sifat kikir, bakhil, dengki dan lain-lain. Jadi zakat ini juga bisa berarti daripada mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Agar supaya apa? Agar supaya harta kita itu tadi dengan konsep berkah. Ya Bu-ibu ya. Jadi kalau onda harta kita tu elok, baik, thayyib, berkah, maka salurkanlah zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Kemudian zakat menurut syarak, ya, menurut syarak artinya adalah memberikan atau menyerahkan sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syarak dengan niat karena Allah. Ya, ini lebih terperinci lagi Bu. Zakat di dalam agama Islam, di dalam hukum syara'nya adalah kita mengeluarkan harta kita mengeluarkan sebagian harta kita karena di situ ada hak milik Allah. Kemudian Allah telah menetapkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Mungkin ibu-ibu sudah tahu lah kan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Ya, karena zakat ini memang diperuntukkan untuk mereka, bagi orang-orang yang dianggap dalam arti kata yang telah ditetapkan oleh agama Islam dengan syariat agama Islam. Kemudian daripada itu, zakat itu juga bertumbuh kembang. Ya Bu ya, juga bertumbuh kembang. Kemudian dilihat dari dua sisi. Yang pertama sisi muzakki, yaitu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan sisi mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi dalam pelaksanaan zakat ini ada dua konsep. Ada yang membayar zakat, kemudian ada nama nerimo zakat. Kalau membayar zakat siapa? Itu yang kita sebut dengan bahasa Arabnya muzakki. Ya Bu ya, siapa itu? Bagi orang-orang yang Allah tetapkan dapat membayar zakat. Ya, dikategorikan bagi yang mampu itu. Kemudian selanjutnya ada satu konsep lagi, yaitu adalah mustahiq. Apa itu mustahiq? Mustahiq itu adalah orang-orang yang menerima zakat. Inilah yang Allah tentukan tadi.
Ya, zakat itu secara pengertian syariat agama Islam adalah seseorang yang menyerahkan hartanya, sebagian hartanya untuk dikeluarkan atau diberikan kepada orang-orang yang betul-betul menerimanya. Siapakah yang betul-betul menerima tersebut? Yaitu adalah orang-orang yang mustahik. Kemudian selanjutnya, dari sisi muzaki, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa yang mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat ganda pahala. Kemudian tidak hanya di akhirat melainkan juga di dunia, terbukti bahwa belum pernah ada seseorang yang jatuh miskin dan bangkrut gara-gara membayar zakat. Jadi ini adalah merupakan satu fadilah, ya, satu fadilah, satu keuntungan bagi kita apabila kita membayar zakat, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran lipat ganda pahala yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan ayat 261 yang artinya adalah, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Kemudian pada tiap-tiap butir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya yang Dia kehendaki itu yang mana maksudnya? Yang dikehendaki itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan membayar zakat, ya, di bulan suci Ramadan apabila itu bentuknya zakat fitrah. Atau kita menggunakan zakat harta juga boleh. Kemudian selanjutnya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Itu dia tadi ya Bu ya, ayat yang tadi mengatakan. Kemudian hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta karena bersedekah, dan tidak akan dizolimi seseorang dengan kezoliman lalu ia bersabar atasnya, kecuali Allah akan menambah kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba membuka jalan keluar untuk suatu permasalahan kecuali Allah akan membebaskannya dari pintu kemiskinan atau semisalnya. Dalam arti kata, ketika kita memberikan zakat kepada orang-orang yang betul-betul berhak menerimanya, pertama Allah lipat gandakan pahalanya, kemudian Allah juga akan menambah rezeki kita. Itulah pengertian daripada zakat yang kita bahas pada hari ini. Maka daripada itu, mari bersama-sama kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam rukun Islam, yaitu membayar zakat, ya, membayar zakat atau menunaikan ibadah zakat juga boleh, ya, bagi yang mampu. Kalau dia mampu, maka posisi dia adalah sebagai muzaki. Apabila dia tidak mampu, maka posisi dia sebagai mustahik. Jadi kalau ibu-ibu ingin tahu nanti siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat itu, insyaallah di masa yang akan datang akan saya sampaikan. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih kurang dan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.